Film ini menceritakan seorang pemuda penjual pedang. Ia terlahir dari keluarga miskin dan hidup bersama ayahnya. Tak disangka hubungan ayah dan anak ini sangat tak akur. Namun hati seorang ayah tetaplah mencintai putranya. Di suatu saat banyak rintangan yang dihadapi pemuda ini. Mulai dari kehilangan orang yang dicintai hingga tanggung jawab besar menyelamatkan banyak orang. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan tarian 3 orang wanita. Tampaknya ia menghibur seseorang yang sangat disegani. Orang ini adalah Master Api Barat. Dia merupakan salah satu pendekar yang memiliki cincin api berkekuatan magis yang tinggi. Rupanya sang Master tergoda dengan salah satu penari. Namun tak disangka, serangan mengejutkan tiba-tiba dilakukan oleh penari tersebut. Awalnya Master curiga dengan ketiga penari ini. Ternyata mereka adalah anak buah dari Dewa Hitam, yaitu salah satu master yang disegel pada pohon kuno. Ketiga anak buahnya ini sengaja diutus untuk merebut cincin api milik si master. Mereka bernama si Yue, Guizi, dan Yaoji. Dalam pertarungan itu pun Master Api Barat sulit dikalahkan. Ketiga perempuan itu juga menyatukan kekuatan, tapi mereka harus kalah dan mengakui kehebatan si Master Api. Dalam ketidakberdayaan para pendekar wanita itu, muncul kekuatan akar menghalangi sihir Master Api. Rupanya itu adalah Master Jin Senshi, yaitu tuan dari ketiga wanita ini. Merasa mendapat lawan yang seimbang, Master Api Barat mencoba menyerang, tapi kekuatannya jauh di bawah Master Jin. Ia sendiri tewas di tangannya. Cincin api itu pun diambil oleh Master Jin. Keempat cincin sakti telah ia kumpulkan. Untuk mendapatkan kekuatan sempurna, ia mengutus ketiga anak buahnya mencari cincin kelima, yaitu cincin emas yang merupakan bagian dari cincin 5 elemen. Kekuatan 5 elemen bersumber dari kelima cincin. Apabila kelima cincin ini disatukan, hidup abadi pun didapat oleh pemiliknya. Pada kesempatan itulah Master Jin berniat menguasai benua 9. Ambisi itu pun sangat didukung oleh ketiga anak buahnya. Dalam tugas mencari cincin emas, Yaoji ditunjuk master memimpin rekannya. Hal ini membuat si Yue iri karena ia merasa lebih tua dan pantas daripada Yaoji. Scene lalu berganti di sebuah tempat yang bernama Kota Surgawi. Aktivitas jual beli penduduk terlihat lancar. Namun di samping itu terlihat pemuda penjual pedang bernama Yang Yijin sepertinya bosan berjualan. Barangnya satu pun tak laku-laku dari subuh sampai asar. Untuk menghibur diri ia menyampari seorang gadis cantik bernama Xiao Juzi. Selain cantik, Xiao juga baik. Ia memberikan anak perempuan jeruk jualannya. Tak lama setelah itu Yijin datang menggoda sambil memberikan Xiao sayur yang dibawa. Namun Xiao menolak karena ia tahu jika keluarga Yijin lebih membutuhkan semua itu. Ternyata Xiao dekat dengan keluarga Yijin. Atas pengertian itu Yijin salut kepadanya. Ia juga berjanji akan membelikan Xiao barang berharga apabila suatu saat nanti Yijin memperoleh uang yang banyak. Tak lama berselang datanglah 3 orang peminta uang keamanan. Orang ini bernama Tuan Gao. Ia selalu dikawal oleh 2 orang anak buahnya yang bernama Naga dan Harimau. Karena tak bisa membayar, Yijin mengeluarkan 1000 alasan. Kebohongannya itu dibaca oleh Gao. Tak ada alasan lagi Yijin berpura-pura sakit tenggorokan. Ia juga menyuruh temannya yang bernama Siliang mengalihkan perhatian ketiga preman itu. Di saat kesempatan itulah Yijin berusaha kabur. Mereka bertiga sangat kesal dengan segera pula Gao dan anak buahnya mengejar Yijin. Singkat cerita, Yijin kali ini terkepung. Karena kesal Gao menyerang menggunakan kapak. Tanpa ia sadari Yijin yang ketakutan justru mengeluarkan kekuatan menghalau kapak tersebut. Gao sejenak bingung atas hal yang barusan ia lihat. Tak ingin membuang waktu, mereka kembali mengejar Yijin. Di sisi lain, seorang pandai besi melihat pemuda yang dikejar tadi merasa tak asing dengannya. Ia tak sadar jika pemuda yang bermasalah itu adalah Yijin putranya. Setelah diberitahu oleh seseorang di sampingnya, Laoyang dengan segera menghentikan ketiga bandit tersebut. Ia juga bersedia membayar tagihan keamanan demi putranya. Di sini tampak Gao kecewa. Ia merasa uang yang diberi Laoyang tak cukup dan teramat kurang.
Di tempat barusan, terlihat orang tua memperhatikan kapak yang masih tertancap oleh tepisan tangan Yijin. Ia merasakan aura kekuatan pemuda tersebut. Tak lama kemudian Yijin yang memutar arah menyelamatkan diri justru terjatuh dan terpeleset kulit pisang. Rupanya itu semua disebabkan orang tua tadi. Yijin marah dan mencoba menghajarnya, tapi tak disangka orang tua ini memiliki kungfu yang hebat. Yijin sendiri tak bisa melawan. Di saat itu orang tua ini merasa ada yang berbeda dengan tulang Yijin yang kuat. Ia yakin jika pemuda ini memiliki bakat seni bela diri. Secara langsung juga ia menawarkan Yijin agar belajar bela diri kepadanya. Mendengar itu Yijin tak yakin jika orang tua yang terlihat kumuh ini mampu mengajarinya. Menanggapi itu orang tua ini jengkel. Ia kemudian pergi sambil berpesan, jika Yijin telah mengerti dan paham maka ia harus datang mencarinya ke kota Ping'an. Di sini Yijin terkejut melihat kekuatan orang tua itu. Ia tak tahu jika orang yang ditemuinya barusan adalah Master Tao. Di tempat lain, ternyata ayahnya Yijin masih ditahan oleh ketiga bandit. Demi melindungi Yijin dari ancaman Gao, Laoyang rela menuruti mencium dan menjilat sepatunya. Xiao yang melihat itu tak bisa berbuat banyak. Ia lalu menuntunnya pulang setelah para bandit itu pergi. Menjelang malam Yijin akhirnya pulang. Kebetulan ia berjumpa dengan Xiao setelah pamitan mengantar ayahnya Yijin. Xiao juga menyuruh Yijin menemui ayahnya segera. Ia tak tahu jika ayahnya terluka digebukin Gao karena melindunginya. Setelah sampai di dalam rumah, ayahnya bangun dari rasa sakit dan menemuinya untuk makan bersama. Ia juga berbohong jika lukanya itu akibat terjatuh. Ternyata Yijin selama ini dibesarkan sang ayah tanpa kasih sayang dari ibunya. Dalam pembicaraan ini ayah Yijin menyinggung atas kejadian masalahnya dengan Gao. Mendengar itu Yijin sangat senang berhasil menghindar darinya. Ia juga dengan bangga menceritakan ayahnya jika spesial pun uang keamanan tak diberikannya kepada Gao. Menanggapi itu Laoyang meminta agar Yijin lebih bersikap rendah hati dan baik, serta menahan amarah. Tapi sayang, ucapan itu malah ditentang. Yijin merasa terhina jika menundukkan kepala dan patuh. Laoyang yang mendengar itu menjelaskan agar Yijin menerima semua takdir ini. Tapi karena keangkuhan, Yijin berjanji akan menjadi orang kaya dan membuktikan tekadnya itu. Ia lalu meninggalkan rumah di malam itu juga. Di kegelapan malam Yijin duduk termenung sendiri memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia juga teringat perkataan ayahnya yang menyuruh ia bersikap rendah hati dan menundukkan kepala. Tak lama dari itu Yijin kembali teringat perkataan si orang tua yang menawarinya menjadi murid. Kesempatan itulah membuat tekadnya bulat melanjutkan perjalanan ke kota Ping'an untuk mencari orang tua tersebut. Dalam perjalanan begitu banyak medan sulit ditempuh, hingga ia pun sampai di atas tebing dan melihat keindahan remang-remang kota Ping'an. Di sisi lain, ayah Yijin terbangun dalam keadaan yang masih belum stabil. Ia menghampiri kamar Yijin dan hanya mendapati surat yang ditinggalkan sebelum pergi. Terlihat raut wajah sang ayah berat melepaskan anaknya. Di dalam keramaian kota Ping'an, Yijin terus mencari orang tua itu. Ia juga menikmati keindahan kota yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Yijin tertarik melihat beberapa aksesoris, namun harga yang terlalu mahal membuatnya kesal. Penjual ini sendiri mengusirnya dari tempat itu. Tanpa sengaja Yijin terdorong oleh seseorang yang tengah berlatih memainkan pisau. Ia memasuki ruangan sepi dan di tempat itu terdengar suara cebokan air. Ternyata di tempat itu seorang perempuan tengah mandi santai. Tak ingin terlalu penasaran, Yijin berusaha mengintip indahnya rumput liar. Rupanya wanita ini tak lain adalah si Yue. Mereka bertiga dalam misi mencari cincin emas yang ditugaskan Master Jin. Dalam perbincangan mereka Yijin terus menguping, tapi keberadaannya itu diketahui oleh Guisi. Dalam hal ini mereka mencoba menghabisi Yijin. Di saat yang bertepatan pula salah satu rekannya yang bernama Yaoji datang membantu dan menyuruh Yijin pergi saja. Tindakan baik Yaoji membuat kedua rekannya bingung. Ia hanya berkata jika ini adalah perintah. Dalam usahanya melarikan diri Yijin sejenak istirahat. Kebetulan juga ia menemukan orang tua yang dicarinya selama ini. Secara langsung Yijin menyapa dan ungkapkan kalau saat ini ia telah bersedia diangkat menjadi murid, seperti yang ditawarkan olehnya waktu itu. Mendengar perkataan Yijin, orang tua ini sama sekali tak mengaku. Bahkan ia juga lupa waktu perjumpaan mereka di kota surgawi.
Menanggapi perkataan orang tua ini, Yijin berusaha menjelaskan kembali kalau dirinya lah yang dianggap waktu itu memiliki tulang yang bagus dan berbakat dalam bela diri. Rupanya orang tua ini masih saja mengelak. Ia berkata seperti itu kepada semua orang apabila kondisinya sedang mabuk. Tentu ucapan ini sangat mengecewakan hati Yijin. Belum juga perjalanan yang jauh serta bahaya yang nyaris menimpanya. Ia sangat merasa dibodohi. Sambil menangis, Yijin ungkapkan kekecewaannya kepada orang tua ini. Mulai dari terpeleset kulit pisang dan bahaya yang barusan dilalui. Melihatnya, si tua lalu berkata, "Akhirnya kau sadar juga," sembari memberitahu Yijin kalau ia telah lama menunggu. Orang tua itu kemudian membawa Yijin ke Menara 5 Elemen. Di sana Yijin heran dan takjub melihat pemandangan yang ada. Master sendiri memperlihatkan ilmu rahasia 5 elemen, yang dimana semua orang tak sembarangan bisa mengartikannya. Selain itu, Yijin juga melihat betapa indahnya kota Ping'an. Saat itu secara langsung Master mengambil pisau Yijin. Ia dengan bingung berusaha mengambil pisaunya kembali. Di sini Master menguji kemampuannya. Apabila Yijin berhasil mendapatkan pisau itu, maka Master siap mengangkatnya menjadi murid. Dengan penuh semangat Yijin berusaha merebutnya, tapi Master malah melempar pisau itu ke arah kota. Tanpa sengaja Yijin kembali mengaktifkan ilmu pengendali. Ia juga berhasil mendapatkan pisaunya tersebut. Melihat itu Master yakin jika pemuda inilah orang yang diharapkan. Salam hormat murid juga diucapkan oleh Yijin. Master memberitahu kalau Yijin menguasai ilmu pengendali logam. Akan tetapi kekuatan itu belum sempurna dan harus mempelajari ilmu 5 elemen. Ilmu 5 elemen terbagi menjadi dua, yaitu teknik segel dan penangkal. Pada teknik segel terdapat kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Sedangkan pada teknik penangkal terdapat metode serangan, bertahan, pindah, dan ilusi. Mendengar itu Yijin tertarik. Ia sangat berambisi mempelajari semuanya. Namun Master sedikit kaget dengan keinginannya yang begitu rakus. Ia lebih menyarankan Yijin mempelajari ilmu alkimia secara otodidak. Yijin yang mendengar itu memohon diajarkan secara langsung. Ia juga berjanji akan merawat dan menjaga sang guru ketika usianya benar-benar telah rentan. Menanggapi itu, sang guru hanya ingin Yijin berjanji satu hal saja untuknya. Yijin menyaut dengan sombong, "Jangankan 1, 100 pun ia siap menerima." Sungguh perkataannya ini membuat sang guru heran dengan keberaniannya. Tentu pria sejati konsisten dengan ucapan yang telah dikeluarkan. Mereka kemudian sepakat dengan syarat itu. Di tempat lain, Master Jin memperhatikan keempat cincin saktinya. Saat itu tiba-tiba kekuatannya melemah. Yaoji yang kebetulan di sana sesegera mungkin menolong tuannya. Ia juga melapor pertanda orang yang dicurigai dari 5 elemen yang mampu mengeluarkan ilmu alkimia. Akan tetapi kekuatan orang itu belum bisa digunakan dengan sempurna. Atas hal ini Master Jin menyuruh Yaoji membawa orang tersebut dan akan diurus olehnya secara langsung. Kembali ke Menara 5 Elemen. Di sana Master merasakan aura jahat akan segera bangkit. Dari itu ia meminta Yijin memenuhi janjinya tersebut. Yijin dengan serius mendengar perkataan sang guru. Di masa lalu, seorang murid dari 5 elemen mempelajari ilmu hidup abadi dan bertekad menguasai benua 9. Akan tetapi keinginannya itu digagalkan oleh rekan seperguruannya. Ia kemudian disegel pada pohon kuno demi ketentraman dunia. Seperti yang diketahui, orang-orang 5 elemen sangat melarang ilmu abadi. Hal ini termasuk dalam ilmu sesat. Ilmu abadi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu emas, kayu, api, air, dan tanah. Apabila kelima cincin ini menyatu, tentu petaka yang mengerikan akan terjadi. Kematian Master Api Barat juga sebagai tanda keempat cincin sakti itu telah berada pada tangan yang jahat. Dari itu Master meminta Yijin menjaga cincin emas ini karena benda tersebut adalah cincin yang terakhir. Menyadari itu sempat Yijin menolak. Ia tahu resiko besar akan datang. Dengan tenang Master menjelaskan jika inilah takdir tanggung jawab yang harus diterima dan dijalani. Tak ada pilihan, Yijin terpaksa menerimanya. Tak lama setelah itu datang anak buah Master Jin yang ditugaskan merebut cincin emas. Di sana Yaoji meminta agar cincin tersebut diserahkan. Dengan polosnya Yijin hendak memberi namun dicegah oleh Master Guru. Tak ada pilihan, pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu tampak Yijin mulai memahami kekuatan yang dimiliki, hingga pisau terbang pun dikerahkan.
Namun semua itu masih belum bisa mengalahkan ketiga perempuan ini. Selain itu, Master sendiri terlihat kewalahan. Menyadari memiliki kemampuan alkimia, Yijin berusaha mengaktifkannya. Tapi semua itu dengan mudahnya ditepis oleh si Yue. Sampai-sampai Master dan Yijin harus menerima kekalahan. Di saat itu secara tak sengaja Yaoji yang hendak mencelakai Yijin melihat sebuah tato di pergelangan tangan Master. Hal ini membuatnya terpikirkan sesuatu. Ia juga berusaha menyelamatkan Yijin, tapi si Yue justru menikamnya. Ia sendiri kesal dengan kecerobohan Yaoji yang ingin menyelamatkan lawan. Kemarahannya itu dilampiaskan dengan menyerang Yijin yang membuatnya terjatuh dari ketinggian menara. Menyadari itu semua, dengan segera Yaoji menyelamatkannya menggunakan ilmu teleportasi. Mereka selamat dan berada di tempat lain. Atas kejadian tadi, rupanya Yaoji pingsan dan terluka. Yijin sendiri tak menyangka hari yang dilalui begitu sial. Ia kesal dengan cincin emas yang berada di jarinya itu. Sempat Yijin ingin membuang benda tersebut, tapi ia berpikir kemungkinan juga cincin ini bisa berguna nantinya. Di tempat lain, Master terluka parah akibat dikeroyok. Stamina yang dimiliki juga tampak berkurang. Saat itu Guizi ingin menghabisinya, tapi si Yue melarang karena si tua bangka ini akan dibawa ke Master Jin. Dari itu si Yue menyuruh Guizi agar mencari keberadaan Yaoji dan pemuda itu saat ini. Keesokan hari Yaoji mulai siuman. Ia bertanya tempat mereka ini. Namun Yijin tak bisa menjawab sebab ia sendiri dibawa olehnya. Perlahan Yaoji ingat jika tempat ini adalah tebing air hitam, di mana tempat ini merupakan tempat tinggalnya dulu sebelum semua sektenya dimusnahkan dan hanya menyisakan dia seorang. Tampak Yaoji menaruh dendam dengan sekte 5 elemen karena sekte itulah yang menghabisi semua keluarga dan orang-orang tebing air hitam dengan tujuan merampas dan menguras habis semua emas yang ada di tempat ini. Mendengar kata emas, Yijin lalu memperhatikan setiap apa yang dilihatnya. Ia berharap menemukan sisa-sisa emas yang ditinggalkan. Melihat itu, Yaoji memberitahu jika emas yang ada di tempat ini telah habis diambil orang-orang 5 elemen. Sebab itulah ia ingin balas dendam atas pembantaian di masa lalu. Menanggapi itu, Yijin bingung tak tahu harus mempercayai cerita yang mana. Karena master guru yang diketahui berasal dari orang-orang 5 elemen menceritakan hal yang berbeda. Atas ucapan Yijin ini, Yaoji terlihat marah. Ia juga mengancam dan meminta Yijin menyerahkan cincin emas yang ada di jarinya tersebut. Tapi karena masih lemah, Yaoji justru pingsan kembali. Di tempat ini Yijin merasa terikat. Ia tak bisa keluar dan harus menunggu wanita itu siuman. Untuk menghibur diri, Yijin mengasah kemampuan pisau terbangnya. Di samping itu Yaoji tersadar. Ia menghampiri pusat suara yang didengar. Karena kaget, konsentrasi Yijin terganggu. Pisau terbangnya sendiri jatuh ke kolam. Rupanya Yaoji marah karena Yijin melakukan hal sembarangan di atas kolam yang dikeramatkan. Ternyata bunga teratai hitam itu adalah benda yang disucikan karena kemunculannya terjadi dalam 60 tahun sekali. Mendengar itu, Yijin sama sekali tak peduli. Ia malah mencaci perempuan ini atas hal tersebut. Yijin juga bercerita kalau dirinya dibesarkan oleh ayahnya. Mereka sangat tak akur. Selain itu, Yijin juga berkata kalau dirinya telah terbiasa menderita tanpa bantuan orang lain. Mendengar ini, Yaoji menasihati agar Yijin lebih menghargai orang-orang di dekatnya. Karena nasib yang dialami Yaoji saat ini tentu tak bisa melihat orang tuanya kembali. Dari itu ia meminta Yijin lebih bersikap dewasa sebelum penyesalan terjadi. Mendengar ini, Yijin masih tak terima. Ia lalu mengambil pisaunya. Dari kolam itu pun keluar beberapa butiran emas secara tiba-tiba bersamaan dengan pisaunya. Di tempat lain, si Yue melapor keberadaan cincin emas itu telah diketahui. Cincin itu digunakan seorang pemuda, namun karena kecerobohan Yaoji membuat pemuda itu lolos dari tangan mereka. Mendengar itu, Master Jin terlihat kecewa atas sikap Yaoji. Ia lalu mempercayakan si Yue untuk menangkap pemuda tersebut. Selain itu, si Yue juga menyerahkan master guru yang telah ditangkapnya kepada Master Jin. Kemungkinan orang yang berasal dari 5 elemen ini bisa dimanfaatkan. Karena tak bisa keluar dari tempat ini, perlahan Yijin menghampiri Yaoji yang sedang memulihkan kekuatannya. Ia berusaha merayu wanita ini agar diajari ilmu teleportasi. Mengetahui gerak-geriknya mencoba kabur, Yaoji bersedia dengan syarat Yijin harus memberikannya cincin emas tersebut.
Di sini rayuan gombal plus rayuan setan habis-habisan dikeluarkan oleh Yijin. Hingga akhirnya Yaoji dengan mudah percaya dan mengajarinya ilmu tersebut. Mendapat sebuah kesempatan, ilmu itu justru digunakan Yijin untuk kabur. Kejengkelan Yaoji terlihat dengan rasa penyesalan. Yijin yang barusan kabur akhirnya sampai di kota Ping'an. Di sana orang tak sengaja menyenggolnya. Dengan berlagak sombong ia ingin menghajar orang tersebut. Selain itu juga Yijin menghampiri seorang penjual aksesoris yang pernah ditemuinya. Ia pun bertanya harga gelang yang diinginkan waktu itu. Melihat pemuda ini lagi, si penjual aksesoris kesal dan mengusir Yijin. Ia beranggapan barangnya tak akan mampu dibeli. Menanggapi perkataan si penjual, Yijin lalu mengeluarkan sebutir emas yang dibawa. Hal ini langsung membuat si penjual hormat kepadanya 100%. Gelang-gelang itu pun diambil dengan niat diberikan kepada Xiao Juzi, orang yang dicintainya. Sebelum pergi, si penjual bertanya asal pemuda ini. Dengan sombong juga Yijin memberitahu jika ia adalah sultan dari kota surgawi. Dengan penuh hormat si penjual mempersilahkan Yijin memilih dan mengambil barangnya. Di tempat lain, Juzi yang tengah berjualan dihampiri kelompok Gao yang ingin memungut uang keamanan. Karena tak ada uang untuk membayar, Juzi dilecehkan dan ingin dibawanya. Anehnya lagi, satupun orang-orang tak ada yang menolong perempuan itu. Tak lama kemudian si Liang dengan berani mencegah ketiga bandit tersebut. Tapi ia justru dipukuli oleh kedua anak buah Gao. Di saat itu tiba-tiba pisau melesat dengan kecepatan tinggi menghentikan kedua bandit tadi. Rupanya itu adalah Yijin dengan penampilan gagah muncul di tengah keramaian orang-orang. Juzi dan si Liang sangat senang melihat kedatangan sahabatnya ini. Tapi Gao yang melihat pemuda itu lagi dengan ambisi benar-benar ingin menghajarnya. Di saat itu Gao malah tercengang melihat butiran emas yang ditunjukkan oleh Yijin. Ia terpaku diam berharap Yijin memberikan emas tersebut. Selain itu juga Gao harus mengikhlaskan wajahnya digampar berkali-kali demi mendapatkan emas itu. Ia mengalah dan menganggap Yijin sebagai tuannya. Setelah itu Yijin menghampiri Juzi sembari menunjukkan gelang yang dibawa. Tapi rupanya Juzi tak tertarik dengan hadiah tersebut. Ia lebih meminta agar Yijin segera menemui ayahnya yang saat ini sedang sakit. Mendengar kondisi sang ayah tak baik, dengan segera juga Yijin pulang ke rumah. Di sana terlihat sang ayah berbaring menunggu kedatangan putranya, sambil memegang sepucuk surat yang pernah ditinggalkan Yijin kepadanya. Tak lama kemudian Yijin datang. Sedikit rasa kerinduannya terobati. Tapi ayahnya kembali tak menyadarkan diri karena tubuh yang masih lemah. Hal ini sering terjadi semenjak Yijin minggat dari rumah. Terlihat Juzi menjelaskan semua itu sambil menampakkan kejengkelan terhadap Yijin. Bukannya merasa menyesal, Yijin justru menyombongkan diri kalau tindakannya itu telah merubah hidupnya lebih baik, yaitu memiliki banyak uang. Ia juga meminta agar Juzi dan si Liang mencari tabib terbaik untuk ayahnya. Kesombongan Yijin kali ini mulai tampak dengan apa yang dimiliki. Ia pun meninggalkan mereka semua dengan rasa marah dan muka terasi. Tentu hal ini dinamakan dengan kulit lupa kacangnya. Di tempat lain, Yaoji terus memulihkan kekuatannya. Secara tiba-tiba Guizi datang menyerang. Yaoji tampak bertahan dari serangan Guizi. Karena kondisi yang belum pulih, Yaoji kalah dan terluka. Saat itu Guizi hendak menghabisi rekannya ini. Jurus terbang pun dilakukan. Namun bertepatan pula Master Jin melerai keduanya. Sedikit sang Master menunjukkan kekecewaan terhadap Yaoji karena kepercayaannya disia-siakan. Yaoji lalu dibawa mereka untuk ditahan atas tindakannya tersebut. Seperti yang diinginkan Yijin, tabib terbaik pun mengobati dan memeriksa ayahnya. Tabib itu berkata kalau penyakit si ayah disebabkan kelelahan dan membutuhkan beberapa hari istirahat. Mendengar itu Yijin tanpa pikir memberikan tabib ini upah sebutir emas. Tentu semua ini membuat si tabib sangat bersyukur karena mendapatkan upah tinggi yang tak seperti biasa. Juzi yang melihat itu masih tak percaya dengan apa yang dimiliki Yijin. Ia bertanya dari mana Yijin mendapatkan semua itu. Menjawab pertanyaannya, Yijin hanya meminta agar Juzi dan si Liang berhenti berjualan jeruk dan hanya menjaga ayahnya. Sebab kekurangan dalam keluarga kini mampu ia penuhi. Dengan tingkah sombong juga Yijin meninggalkan rumah sembari mengajak si Liang untuk berpoya-poya. Di kota Ping'an, si Yue mencari tahu tentang keberadaan Yijin. Ia menghajar penjual aksesoris sambil meminta penjelasan dari mana dan siapa orang yang telah memberikannya sebutir emas ini. Karena takut si penjual itu memberitahu
Kalau orang yang telah memberikannya itu seorang pemuda kaya yang bernama Yijin dan berasal dari kota surgawi. Kini kecurigaan si Yue terjawab. Kemarahannya terhadap bocah itu semakin menjadi. Merasa terlalu tajir, Yijin memborong semua makanan yang ada. Sempat si Liang menasihati karena seperti yang terlihat Yijin dalam keadaan mabuk berat. Namun dengan sombong Yijin tak mendengar nasihat itu. Ia malah menghina dan merendahkan pemilik toko ini. Pengunjung lain yang tak terima sikap angkuh Yijin sempat protes dan ingin menghajarnya. Tapi mereka malah tergoda dengan butiran emas yang dikeluarkan Yijin. Di saat itu juga Gao datang bersama anak buahnya. Ia yang melihat keberadaan Yijin di sana menjadi sopan dan penurut. Mereka pun bersulang layaknya teman akrab. Sempat si Liang menunjukkan rasa tak nyaman karena harus akrab bersama bandit yang sering menyiksanya. Mendengar itu Gao dengan suara lantang terlihat marah. Namun Yijin merasa jika semua orang harus patuh terhadapnya. Tentu hanya dia seorang yang boleh berbicara lantang. Gao sadar kalau Yijin yang sekarang adalah orang kaya. Ia bahkan rela menuruti setiap kata yang diucapkan Yijin. Kedua anak buahnya yang memiliki nama sangar dengan sebutan naga dan harimau pun diganti Yijin menjadi nama kentut dan omong kosong. Dengan senang hati juga Gao bersama anak buahnya setuju atas nama yang diberikan itu. Bahkan mereka menganggapnya sangat keren. Si Liang yang tak merasa nyaman dengan mereka pun pergi begitu saja. Ia tampak kesal kepada Yijin. Di depan rumah si Liang berteriak memanggil Juzi. Juzi yang tak tahu apa-apa keluar meminta si Liang lebih tenang karena ayah Yijin baru saja istirahat. Dengan rasa kecewa si Liang menceritakan kalau Yijin benar-benar telah berubah saat ini. Ia malah akrab seakan bersaudara dengan Gao. Mendengar itu Juzi terlihat bingung. Tapi tak disangka kedatangan si Yue dan Guisi membuat mereka ketakutan. Di tempat lain Master dan Yaoji ditahan bersamaan. Yaoji tahu jika Master berasal dari tebing air hitam. Dalam artian mereka berdua adalah orang terakhir yang selamat. Hal ini Yaoji pastikan dari tato milik si Master. Yaoji penasaran bagaimana bisa orang tua ini selamat dari pembantaian waktu itu. Dengan alasan ini pula Yaoji menyelamatkan Yijin tak kalah bertarung di Menara 5 Elemen. Untuk menjelaskan semua, Master terlebih dulu mencari cara kabur dari tempat ini. Kekuatan mereka satukan membuat segel itu pun terbuka. Dalam kondisi puyeng Yijin sampai di rumah. Ia terkejut melihat si Lian dan Yaoji terluka. Saat itu juga si Yue datang sambil meminta cincin emas tersebut. Awalnya Yijin ingin memberikannya. Tapi ia teringat dengan pesan sang guru akan bahayanya cincin itu jika jatuh ke tangan yang salah. Karena kesal Guisi lalu mencoba mencelakai Juzi. Tapi tak disangka serangan pedang justru menembus tubuhnya. Ternyata serangan itu berasal dari sang ayah. Ia rupanya menyembunyikan kemampuan bela dirinya selama ini. Pertarungan dan jurus 100 pedang pun dilakukan. Sang ayah dengan mudahnya mengalahkan si Yue. Tapi sayang, kedatangan Master Jin merubah keadaan. Ketiga orang yang dicintai Yijin pun tewas di depan matanya. Dalam kondisi sulit Master Guru datang menyelamatkan Yijin. Rupanya ia dibawa ke tebing air hitam. Atas kejadian tadi Yijin masih tak percaya kalau ketiga orang yang dicintai telah mati. Yijin meminta dirinya dibawa kembali ke tempat tadi karena ingin menolong mereka. Di sini Master Guru terus meyakinkan Yijin kalau mereka bertiga telah mati. Pergi ke tempat itu tentu akan mengancam nyawa. Tampak Yijin sama sekali tak peduli. Ia semakin marah ketika melihat Yaoji di sana. Yijin merasa kalau semua ini adalah gara-gara wanita ini. Ia pun mencoba membunuhnya tapi dihalangi Master Guru. Saat itu Yijin di luar kendali. Ia mengeluarkan emasnya dan meminta Master Guru membunuh perempuan itu. Master yang jengkel melihatnya lantas menampar Yijin. Ia berkata jika masalah tak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Perlahan Yijin mulai menyadari kesalahannya. Beberapa saat kemudian Master menceritakan peristiwa di masa lalu. Kalau yang mencelakai sekte mereka sebenarnya adalah Master Jin. Ia sengaja mengkambing hitamkan orang-orang 5 elemen agar rencananya berjalan mulus. Selain itu juga niat besarnya adalah mendapatkan 5 cincin sakti dengan tujuan agar memperoleh hidup abadi. Mendengar itu sedikit Yaoji terlihat bingung. Ia lalu bertanya kenapa bisa Master Guru hidup sampai saat ini. Belum sempat menjawab tibalah Yijin sambil bertanya kembali cara mengalahkan Master Jin. Di sini Master Guru menjelaskan siau logam yang dimiliki Yijin. Tentu ia harus mendapatkan cincin api terlebih dulu baru bisa menghadapinya.
Mendapatkan cincin api yang ada di tangan Master Jin sangat tidak mudah, bahkan itu semua mustahil. Dalam kebingungan, Master Guru kebetulan melihat bunga teratai air hitam. Bunga ini bisa membawa seseorang ke masa lalu. Mendengar itu, Yijin bertanya apakah ia bisa menyelamatkan ketiga orang yang dicintai. Master Guru melarang. Ia berkata kalau masa lalu bisa mempengaruhi masa depan. Dalam artian Yijin harus merelakan apa yang telah berlalu. Tugas utamanya pergi ke masa lalu adalah merebut cincin api yang ada di tangan Master Jin. Setelah itu Yijin harus segera kembali karena waktu yang dimiliki sangat singkat. Dengan petunjuk Master Guru, Yijin diberitahu cara masuk ke dalam bunga itu menggunakan kesaktian alkimia. Ia diperingatkan kalau ini semua adalah kesempatan sekali dalam 60 tahun lamanya. Master berharap Yijin berhasil dan tak menyia-nyiakan waktu. Singkat cerita, Yijin pun kembali ke masa lalu. Di sana ia melihat pertarungan hebat Master Api melawan Master Jin. Pada kesempatan itu pula Yijin berhasil mendapatkan cincin api. Tapi di tengah perjalanan ia dihadang si Yue. Di kehidupan yang sekarang, Master dan Yaoji masih menunggu Yijin. Si Yue datang secara tiba-tiba. Master yang melihat wanita itu berusaha mengecohkannya. Ia berpesan agar Yaoji tetap berada di tempat ini. Sambil ia memancing amarah wanita itu, Master mengajaknya bertarung di menara 5 elemen. Pada kejadian di masa lalu juga si Yue masih berkelahi dengan Yijin. Di sana ia terluka. Hal itu mempengaruhi pada masa sekarang ketika ia bertarung menghadapi Master Guru. Saat itu tiba-tiba tangannya berdarah. Terlihat si Yue bingung tak mengerti apa yang terjadi. Pada kesempatan itu Master mencoba menyerang. Kembali ke masa lalu. Di sana Yijin kalah melawan si Yue. Perlahan ia teringat dengan kekuatan yang pernah diajarkan Master Guru. Kekuatan itu pun ia keluarkan dan menjelma menyerupai monster api. Dengan kekuatan itu pun si Yue berhasil dikalahkan. Ia binasa di antara kehidupan masa lalu dan sekarang. Tak sampai di sana rupanya Yijin mendapatkan serangan lagi. Dengan gerak cepat ia menyerang balik dan ternyata itu adalah Yaoji. Menyadari itu Yijin menahan serangannya. Ia kemudian meminta Yaoji agar tak menghalangi jalannya. Yaoji di masa lalu sama sekali tak mengenal Yijin. Ia yang paham mencoba merasuki pikirannya. Yijin berkata, "Di tebing air hitam ada orang yang pernah menasihatiku untuk menghargai orang terdekat. Tapi sayang ketiga orang tersebut telah tak ada. Dan sekarang aku tak ingin kehilangan lagi." Mendengar itu kebingungan besar dirasakan oleh Yaoji. Ia penasaran dengan orang ini. Namun Yijin menjawab jika dia adalah orang yang akan dijumpai nantinya. Di kehidupan yang sekarang, Yaoji dan Master Guru masih menunggu kedatangan Yijin dari masa lalu. Master dengan senangnya memberitahu Yaoji kalau keadaan akan baik-baik saja. Tapi di saat itu Master Jin datang dengan marahnya. Ia tahu semua ini adalah ulah Master Guru. Di sana Yaoji dikurung dengan kekuatan akar. Sedangkan Master Guru merasa bahagia menyambut kematiannya. Ia berharap bisa bertemu dengan rekan-rekannya di masa lalu. Karena waktu pembantaian itu Master Guru terpaksa bersembunyi di ruangan bawah tanah demi menyelamatkan diri. Hal inilah yang membuatnya menyesal meninggalkan mereka semua. Mendengar itu Master Jin tak menyangka. Ia lalu membunuh Master Guru dengan jentelikan jari. Di lain sisi Yijin menjumpai kehidupan keluarganya di masa lalu. Secara diam-diam ia mengintip kejadian yang pernah berlalu. Tak kala ayahnya terbaring sakit demi menyelamatkannya dari Gao waktu itu. Di sana sang ayah bercerita kepada Juzi jika semua itu terjadi karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia teramat egois sampai-sampai ingin membunuh ibunya Yijin. Sebab itulah ibunya Yijin menghilang meninggalkan mereka. Sang ayah menyesal. Ia tak tega melihat putranya hidup menderita dan kesepian akibat perbuatannya. Di sini sang ayah hanya berharap Yijin bisa menjalani hidup dengan baik. Selain itu juga ayahnya tahu jika Yijin menyukai Juzi. Ia meminta Juzi memanggilnya dengan sebutan ayah juga. Mendengar pembicaraan itu Yijin mulai sadar kalau perhatian ayahnya begitu besar meski mereka waktu itu tak bisa akur. Tak lama kemudian Yijin di masa lalu datang. Dia yang sekarang hanya menyaksikan apa yang pernah terjadi secara sembunyi. Yang lebih menyakitkan baginya adalah ketika membentak dan melawan sang ayah. Ia menyaksikan kejadian itu sembari menyesal dan menangisi kedurhakaannya.
Tanpa sengaja Yijin tersandung bibir jendela. Itulah asal-usul suara yang pernah terdengar waktu itu ketika ia berkelahi dengan si ayah. Yijin pun masuk ke kamarnya merubah tulisan yang dianggapnya tak baik menjadi lebih sopan. Ia berharap sang ayah bisa memaafkan serta sudi menerimanya sebagai putra di kehidupan selanjutnya. Tentu tulisan Yijin yang sekarang ini mempengaruhi kehidupan di masa lalu. Itulah alasan sang ayah tak mau melepaskan surat yang ditinggalkan waktu itu. Perlahan malam berganti hari. Seperti yang diketahui, tentu waktu yang dimiliki Yijin saat ini akan segera habis di masa lalu. Dengan penuh penyesalan ia menatapi ayahnya yang terbaring sakit. Bunga teratai hitam pun membawa Yijin ke masa sekarang. Hal ini menunjukkan waktu mekarnya telah habis. Di perjalanan waktu Yijin masih menyesal dan teringat ayahnya. Namun semua itu ia harus terima. Setelah sampai di masa sekarang, ia terkejut melihat Master Guru terbujur kaku. Tapi ajaibnya sang guru kembali hidup. Ia berpesan agar Yijin menolong semua orang dari ancaman Master Jin. Ia juga memberitahu kalau Yaoji saat ini ditahan olehnya. Membinasakan kekuatan iblis itu tentu harapan semua orang. Master Guru juga yakin kalau Yijin mampu menjadi orang yang diharapkan. Tak lama setelah itu, akhirnya Master Guru beneran mati. Sebelum melangkah pergi, Yijin melakukan salam hormat perpisahan. Di tempat lain, Master Jin sangat jengkel kepada Yaoji. Ia tak sampai pikir anak buah kesayangannya ini tega mengkhianatinya. Ucapan itu justru dibalas Yaoji kalau kebohongan Master Jin selama ini telah ia ketahui. Pembantaian atas keluarga sekte Ari Hitam sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri. Di sini Master Jin mengakui perbuatan biadabnya. Ia juga mencoba menyerang Yaoji, tapi di saat itu Yijin datang tepat waktu menolong. Kali ini pertarungan terakhir dimulai. Master Jin dengan kekuatan ilusi merubah tempat dengan tujuan agar kekuatan alkimia yang dimiliki Yijin tak bisa ia kendalikan. Dan benar saja, Yijin tampak tak bisa mengaktifkan kekuatan. Ia terluka akibat serangan Master Jin. Di saat seperti itu, datang sosok orang tua berbaju putih menolongnya. Orang tua misterius itu meminta Yijin mengeluarkan jurus rahasia yang pernah digunakan ketika berada di Menara 5 Elemen. Kekuatan itu pun disatukan dan membentuk raksasa api membawa pedang. Di sini kekuatan sihir Master Jin binasa seiring tubuhnya hangus terbakar. Yijin dan Yaoji sangat berterima kasih atas bantuan orang tua itu. Mereka sangat penasaran dengan orang tua misterius ini. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang tua ini adalah Yijin dari kehidupan 60 tahun kemudian. Sejenak ia malu melihat tampangnya yang terlalu tua. Ia kemudian menitipkan kelima cincin itu untuk disegel di kehidupan yang akan datang. Bunga teratai hitam pun tidur menjelang 60 tahun berikutnya. Yijin tua pun berpesan kepada Yijin muda agar ia selalu menghargai orang yang ada di depannya. Kali ini Yijin mengerti arti hidup. Ia meminta agar Yaoji ikut dengannya melihat dunia luar. Tapi Yaoji menolak karena ia ingin kembali ke tebing air hitam. Di sini Yijin takut kehilangan orang yang dicintainya lagi. Rayuan 1000 gombal pun diutarakan berharap Yaoji luluh terhadapnya. Namun tak disangka, tiba-tiba film pun selesai.